Salam sejahtera, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada pada saat ini, doa dan harapan kami, Anda tidak kehilangan kasih Anda, tidak kehilangan pengharapan Anda di dalam Tuhan. Mari kita sentiasa berharap kepada Tuhan. Mari kita sentiasa merendahkan diri kita, mendengar firman Tuhan di bawah kakinya. Saudara dan saudari, pada kali ini kami di Renungan Awan Biru akan membawa Anda untuk mendengar firman Tuhan. Perkongsian kita pada kali ini terdapat dalam Injil Matius. Matius pasal 18 ayat 21 sehingga ayat yang ke-22. Matius 18 ayat 21 sehingga ayat yang ke-22. Garis besar di atas perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Berdasarkan teks ini kita akan mempelajari satu tema sebagai santapan rohani kita bersama-sama untuk kita pelajari bersama-sama pada kali ini, yaitu bagaimana memperolehi pengampunan. Bagaimana kita bisa memperolehi sebuah pengampunan dengan penuh rasa yakin bahwa kita sudah yakin bahwa sungguh permohonan pengampunan kita itu Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, kita punya satu keyakinan yang pasti bahwa Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Dan kita sendiri pun tidak lagi mengingat-ingat dosa kita sendiri. Kita sendiri pun tidak dikejar oleh salah dan dosa, kesalahan yang telah kita lakukan. Baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Terlebih lagi terhadap Tuhan. Oleh itu saudara dan saudari, ya, dalam teks ini kita melihat hasil daripada sebuah pertanyaan dari Petrus. Petrus ialah salah satu murid dari Tuhan Yesus, di mana Petrus berkata, berapa kalikah ia boleh memaafkan saudaranya? Ya, adakah sebanyak 7 kali? Maksudnya di sini, apakah permintaan maaf dari seorang yang sama, seorang kawan ataupun seorang saudara yang sama itu ada hadnya? Kita seringkali mendengar kata-kata orang, yaitu sabar itu ada hadnya, ya. Iman itu ada hadnya, kesabaran itu ada batasnya, saudara dan saudari. Tetapi pada kali ini kita akan mendengar apa jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus, ya. Jawaban Yesus kepada Petrus, Yesus berkata dalam ayat yang ke-22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Ya, sewaktu saya membaca ini, pertama yang saya buat, saya tulis itu nomor, ya, 70 kali 7 kali. Saya coba ambil calculator dan kemudian saya coba dapatkan jumlah, ya, daripada 70 kali 7 ini. Namun, apabila kita perhatikan 70 kali 7 ini, ya, belakang 7 itu ada kali, di last kali ada kali di sana. Ya, bukan sebuah nomor, bukan sebuah angka, tetapi kali. Berarti dia tergantung saudara dan saudari. Sungguh pun kita mendapat sebuah figure ataupun sebuah total daripada 70 kali 7 kali ini, ya. Kalaupun kita dapat, ada berapa ribukah kita perolehi daripada 70 kali 7 ini? Maksudnya di sini, adakah seseorang itu punya kemampuan yang luar biasa untuk mencatat, mencatat, merekodkan kesalahan saudaranya, kesalahan sahabatnya, kesalahan orang lain terhadap dia? Ya, adakah kita boleh melakukan ini?
Kalau Anda boleh melakukannya, saya dapat bayangkan dalam kehidupan Anda sehari-harian. Pasti Anda hanya memikirkan kesalahan si A, kesalahan si B. Sudah berapa kali si A? Apa saja kesalahan si A? Pertama, sekian ke sekian. Ya, si B sekian. Saya dapat bayangkan betapa rusaknya hati kita, betapa rusaknya pikiran kita, karena kita asik mengingat kesalahan, kesilapan, penipuan saudara kita, rakan kita, ataupun orang lain di dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Mari kita lihat perumpamaan cerita Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus beritahu kepada Petrus. Ya, dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, Yesus coba memberitahu kepada Petrus yang paling penting di sini bukan soal engkau berapa kali harus mengampuni saudaramu, tetapi adakah engkau sendiri sudah memperolehi pengampunan itu? Yang penting sekali sebelum kita memikirkan berapa kali kita harus mengampuni orang lain, kita harus memikirkan diri kita sendiri juga, bahwa bagaimana kita harus memperoleh pengampunan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa begitu yakin, begitu percaya bahwa kita pada hari ini sudah diampuni, bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita, permohonan kita. Saya percaya di saat-saat kita menghadapi virus COVID-19, ramai anak-anak Tuhan, ada ramai orang-orang percaya pada saat ini merenung kehidupannya, memohon pengampunan Tuhan, memohon pengampunan untuk keluarganya, untuk bangsanya, untuk daerahnya, untuk negerinya, bahkan negaranya, supaya Tuhan melihat dan mengampuni dan tidak lagi mengingat segala dosa-dosa yang telah dilakukan, dan murka Tuhan hilang, dan Tuhan membantu melepaskan daripada virus ini. Tapi sebelum itu, saudara dan saudari, mari kita mengingat, sebelum kita ambil tahu berapa banyakkah batas kita bisa memaafkan seseorang itu dalam kehidupan kita, mari kita coba ingat diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memperolehi sebuah pengampunan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa begitu punya keyakinan bahwa kita sudah diampuni dan Tuhan mendengar doa kita, mendengar permohonan kita, dan tidak ada satu apapun yang membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Baik dalam gereja maupun melalui dalam rumah kita, di dalam kamar kita sendiri pun, Tuhan bisa melihat kita, mendengar doa kita pada hari ini. Mari kita lihat perumpamaan ini, di mana dalam perumpamaan kalau kita lihat bermula daripada ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-35, di sana menceritakan, masih dalam Matius pasal 18 ayat 23 sehingga ayat yang ke-35. Di situ dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Memperoleh pengampunan harus sujud kepada Tuhan. Harus sujud. Harus rendah hati. Penuh kesedaran betapa hanya Dia yang mampu bisa mengampuni kita, dan harus memohon kepadanya, harus memohon kepadanya, yaitu katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan ku lunaskan. Tapi sebaliknya, apakah yang diberikan oleh raja ini dalam cerita ini? Raja itu tidak sahaja memberikan kesabarannya, tetapi raja itu dalam ayat yang ke-27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ia bukan memberi tempo
ya kepadanya untuk membayar hutangnya. Sebaliknya, raja itu membebaskannya dan menghapuskan segala hutangnya. Ya, jadi tindak balas respon dari Tuhan apabila kita sujud kepadanya sungguh-sungguh, ya, datang memohon pengampunan. Tuhan memberi pengampunan yang luar biasa, lebih daripada apa yang telah kita mohonkan kepadanya. Karena Tuhan lebih tahu, lebih mengerti apakah yang kita perlukan, yang keselamatan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bagaimana kita bisa memperoleh pengampunan ini dengan penuh yakin bahwa kita sudah diampuni, sungguh-sungguh diampuni. Yaitu kita sendiri harus melepaskan diri kita daripada memikirkan kesalahan orang lain, daripada memikirkan hutang orang lain terhadap kita, daripada memikirkan apakah yang telah orang perbuatkan dalam kehidupan kita. Adakah itu baik, salah, dan sebagainya. Adakah orang sering mengata-ngatai kita? Adakah orang itu punya hutang budi kepada kita, terhadap kita? Ya, memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu kita sendiri bebas daripada memikirkan hutang orang lain, kesalahan orang lain terhadap diri kita sendiri. Kita lihat di sini, ya, hamba ini, sungguh pun Tuhan, sungguh pun raja itu telah melunaskan hutangnya, membuat hutangnya hilang, ya, terhapus begitu saja. Tetapi ia sendiri tidak membebaskan pikirannya, hatinya, dirinya daripada memikirkan hutang-hutang sahabatnya, kawannya sendiri, bukan musuhnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan ku lunaskan. Sebuah perkataan, rayuan yang sama seperti yang ia pernah nyatakan kepada raja itu untuk memohon belas kasihan supaya ia diberi tempo untuk melunaskan hutangnya. Demikian juga yang dikatakan oleh kawannya ini. Dia kata, sabarlah dahulu, hutangku itu akan ku lunaskan. Sebaliknya jika kita baca ayat seterusnya, ia tidak memberi kelonggaran kepada kawannya ini. Sebaliknya ia menangkapnya, ya, ia menangkapnya. Dikatakan tetapi ia menolak, dan dalam ayat yang ke-30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Jadi saudara dan saudari, untuk kita memperoleh sebuah pengampunan, ya, bukan soalnya berapa kali kita harus mengampuni kesalahan seorang itu, satu orang itu, saudara kita terhadap kita, ya. Contohnya si E ini, berapa kali kita harus bisa memaafkan, mengampuni si E ini kesalahannya dalam kehidupan kita? Tidak ada, ya, tidak ada hadnya, tidak ada limitnya di sana, saudara. Ya, Yesus berkata, yang penting sekali kamu sendiri sudah memperoleh pengampunan atau tidak. Bukan soalnya berapa kali engkau mengampuni saudaramu, tetapi kamu sendiri sudah bebas atau tidak. Kamu sendiri sudah punya keyakinan atau tidak bahwa kamu sudah memperoleh pengampunan. Bagaimana kita bisa memperoleh pengampunan? Yaitu kita sendiri bebas daripada memikirkan kesalahan, kesilapan orang. Kita sendiri yang menghapuskan hutang orang lain terhadap kita, kesalahan orang terhadap kita dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mengingat-ingatnya. Ya, apalagi kalau orang itu sudah memohon bahwa ia tidak mampu, ia memohon ditangguhkan. Kita juga harus berbuat perkara yang sama. Bagaimana Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat pengampunan darinya, demikian jugalah kita harus melakukan perkara yang sama terhadap sahabat kita, terhadap saudara kita, terhadap orang lain. Seterusnya, saudara dan saudari, dalam ayat yang ke-25, ya, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi yang penting di sini, kita harus mengampuni saudara kita dengan segenap hati kita, supaya permohonan kita, doa kita, Tuhan mendengarkannya.
di dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang Matius 6 ayat yang ke-12 berkata demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Jadi syarat apabila kita datang memohon di dalam doa kita kepada Tuhan, pertama sekali syarat yaitu kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu, ya, sebelum kita memohon pengampunan dari Tuhan. Seterusnya kita lihat tentang mengampuni, apa kata ayat yang lain dalam firman Tuhan di dalam Alkitab tentang mengampuni. Lukas pasal 17 ayat yang keempat berkata demikian, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya, dalam satu hari 7 kali seseorang itu melakukan kesalahan. Kalau kanak-kanak mungkin kita bisa terima seorang kanak-kanak dalam masa yang sama ia melakukan kesalahan. Tapi kalau orang dewasa dalam satu hari 7 kali, ya, itu luar biasa, ya kan? Dan apa kata firman Tuhan di sini? Lukas 17 ayat yang keempat, ia berkata, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jawaban kepada pertanyaan Petrus, ya. Seterusnya, Alkitab yang lain dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, ya, yaitu di mana seorang manusia baru harus memiliki sikap ini, ciri-ciri ini, yaitu seorang yang sudah bertobat, yaitu Kolose 3 ayat yang ke-13 berkata demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila ia seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara dan saudari, bagaimana kita memperolehi pengampunan, yaitu apabila kita juga mengampuni kesalahan orang lain tanpa had, ya, tanpa memberi satu batasan pengampunan kita terhadap seseorang itu. Inilah yang diajar oleh firman Tuhan kepada kita, karena Tuhan juga sewaktu ia mengampuni kita, ia juga tidak memandang dosa, salah, dan silap kita, saudara. Ya, ia tidak melihat apakah yang telah kita lakukan, berapa jahatnya kita, berapa jatuhnya kita, berapa dalamnya kita jatuh dalam dosa yang telah kita lakukan. Tuhan tidak lagi mengungkit-ungkit itu, tetapi Tuhan meminta kita juga harus melakukan perkara yang sama terhadap saudara kita, terhadap kawan kita, juga terhadap orang lain. Jadi saudara dan saudari, demikianlah perkongsian firman Tuhan pada kali ini. Doa dan harapan kami Anda diberkati. Semoga kita bertemu lagi di lain perkongsian.